Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke video pembelajaran untuk praktikum analisis data 1. Hari ini bahasannya adalah perluasan atau perluasan dari materi yang sudah kita pelajari ya, khususnya untuk kajian mengenai statistika non-parametrik. Yaitu kita akan belajar tentang bagaimana uji Kruskal-Wallis, dan satu lagi nanti akan saya tambahkan materi mengenai uji Friedman. Ya, cuman seperti biasa, sebelum saya menjelaskan apa sih sebenarnya uji Kruskal-Wallis ini, saya akan mencoba review dari apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan 1 ya sampai pertemuan minggu lalu gitu. Oke, khususnya untuk di materi statistika non-parametrik, kali ini bahasannya adalah ketika kita mau menguji untuk 3 sampel atau lebih, khususnya untuk yang saling bebas. Ya, waktu itu kita udah tahu bahwa pada saat kita mau menguji 2 sampel atau 2 kelompok bisa ada 2 kemungkinan. Ada yang saling bebas, ada yang saling berhubungan. Kapan disebutkan saling bebas, kapan disebutkan saling berhubungan, itu juga sudah saya bahas ya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah perluasan dari itu. Kalau kemarin hanya terbatas banyaknya kelompok atau banyaknya sampel, itu hanya 2 kelompok sampel. Nah, sekarang bagaimana kejadiannya pada saat kelompok yang kita punya itu adalah lebih dari 2. Berarti bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Hubungannya atau karakteristik sampelnya bisa saling bebas, bisa saling berhubungan. Sama secara prinsip dengan apa yang sudah kita bahas beberapa minggu lalu ya. Nah, ketika kita berbicara 3 sampel saling bebas, maka ketika kita mau membandingkan rata-rata di antara kelompok-kelompok itu, kalau kasus parametrik biasanya kita akan pakai yang namanya analisis varians ya, uji ANAVA di sini. Analisis varians bisa satu arah, bisa 2 arah, atau multi-way ya, tergantung banyaknya karakteristik yang mau kita bandingkan. Di sini yang saya bahas cuman yang one way aja ya, yang uji ANAVA satu arah. Ini kalau kasusnya adalah parametrik. Tentunya kalian juga harus ingat lagi kapan pakai parametrik, kapan pakai non-parametrik. Itu juga prinsipnya sama seperti apa yang sudah kita bahas beberapa pertemuan minggu lalu. Nah, kalau misalkan kita punya 3 kelompok atau lebih sampel yang mana karakteristiknya adalah saling bebas, maka kita harus cek dulu pengujian asumsinya ya, seperti biasa. Asumsinya apa aja? Sama seperti yang waktu itu, bahwa uji asumsinya adalah dia harus berdistribusi normal dan variansnya homogen. Ya, ini juga udah saya bahas bagaimana melakukan proses pengujian distribusi normal, apakah datanya berdistribusi normal atau tidak, lalu apakah variansnya homogen atau tidak. Ini sudah saya bahas juga ya. Saya nggak akan ulang apa yang sudah saya bahas. Hari ini saya anggap bahwa untuk bagaimana proses pengujian hipotesis, apakah datanya distribusinya normal atau variansnya homogen atau tidak, saya nggak akan kasih tahu lagi ya. Silakan dilihat lagi video-video pembelajaran sebelumnya atau di modul-modul yang sudah saya berikan. Cuma saya mau ngasih pandangan saja bahwa kalau di sini yang di modul itu hanya yang non-parametrik, tapi saya mau memberikan informasi ke kalian, pengetahuan lebih bahwa kalau dia parametriknya seperti apa ya. Oke, saya akan langsung ke contoh kasus. Di sini kasusnya adalah ada 4 kelompok pasien wanita. Kelompok pertama, kelompok ini adalah kelompok pasien yang memang dengan sengaja dia memilih persalinannya secara sesar. Jadi kelompok 1 dia pengennya sesar. Lalu kelompok 2 adalah kelompok yang terpaksa sesar. Ya, dia pengennya normal tapi ternyata ada masalah sehingga dia harus memilih sesar. Lalu kelompok 3 adalah kelompok yang sebenarnya dia bisa normal, tapi dia memilih untuk sesar.
Ya, ini adalah kelompok 3 dan kelompok 4 adalah kelompok yang memang melahirkan secara normal. Artinya di sini saya punya 4 kelompok. Lalu, dari banyaknya kelompok tentu ini ada 4, lalu kita cek di antara 4 kelompok ini karakteristiknya apakah saling bebas atau berhubungan. Ya, itu yang harus kita identifikasi di awal supaya kita bisa menentukan kita akan pakai analisis apa. Ketika ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ini adalah saling bebas atau berpasangan. Tentunya ini adalah yang saling bebas karena tidak ada keterkaitan antar kelompoknya ya. Kelompok 2 nggak ada kaitannya dengan kelompok 1, nggak ada kaitannya dengan kelompok 4, dan seterusnya. Atau waktu itu saya sempat bilang bahwa pada saat kita bisa menentukan apakah dia saling bebas atau enggak, lihat dari jumlah sampelnya. Ketika jumlah sampel antar kelompoknya dia beda-beda, maka sudah pasti bahwa itu adalah kelompok yang saling bebas. Ya, di sini jumlah kelompoknya, jumlah sampel di setiap kelompoknya beda-beda nih. Walaupun kelompok 2 dan kelompok 3 itu jumlah sampelnya sama ya. Tapi kelompok 1 beda dengan kelompok 2, beda dengan kelompok 3, beda dengan kelompok 4. Artinya jumlah sampelnya bisa jadi sama, bisa jadi beda, cuma dalam kasus ini beda ya, kelompok 1 dengan kelompok 4 itu beda. Sehingga kita bisa simpulkan, oh berarti di sini yang mau ditanyakan adalah ingin diketahui kadar kortisolnya. Kadar kortisolnya dia berbeda atau tidak. Ya, kalau kadar kortisol untuk bisa tahu bahwa kita bisa menyebutkan dia beda atau tidak, berarti kita bisa cek dari sisi rata-ratanya ya. Di sini hipotesisnya adalah ke K fungsi K ini adalah menyatakan banyaknya kelompok ya. Berarti kalau di sini ada 4, berarti keempat fungsi distribusi populasi identik, atau biasanya sama seperti pada saat kita berbicara tentang pengujian rata-rata, berarti ini H0-nya saya juga bisa tuliskan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. H1-nya saya bisa tuliskan tidak semua populasi mempunyai median atau rata-rata yang sama, atau H1-nya saya bisa tuliskan minimal ada satu tanda tidak sama dengan di antara 4 kelompoknya. Ya, artinya ketika saya berbicara H1, kemungkinannya bisa banyak. Ya, bisa misalkan mu1 sama dengan mu2 tapi dia beda dengan mu3 tapi sama dengan mu4, dan seterusnya sampai dengan kemungkinannya adalah H1 tidak sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan mu4. Atau dengan kata lain supaya memudahkan kalian menuliskan, minimal ada satu tanda yang berbeda. Itu bentuk H1-nya. Jadi berbeda ya. Bentuk menuliskan untuk H0, H1 pada saat kita berbicara 3 kelompok atau lebih dengan pada saat kita berbicara 2 kelompok. Oke, sekarang ini adalah datanya, sehingga saya akan coba olah pakai SPSS dulu. Ketika kita pakai SPSS, maka tampilan datanya harus saya ubah dulu. Sama seperti pada saat kita berbicara tentang yang 2 kelompok. Ya, ini 2,2. Oke. Kalau pada saat saling bebas, ini kalau harus saya gabungkan datanya ya. Ini adalah kadar kortisol, lalu ini adalah kelompoknya. Saya harus gabungkan semuanya, tidak menjadi 4 kolom seperti ini. Oke, lalu kelompok 3, lalu terakhir kelompok 4. Ya, jadi sekali lagi kalau dia datanya saling bebas, maka saya harus ubah dulu bentukan datanya menjadi, atau saya gabungkan datanya ya, untuk saya bisa menginputkannya ke SPSS. Ya. Saya akan copy langsung ke SPSS. Oke, tadi yang pertama adalah kadar kortisol, lalu yang kedua adalah kelompok ya.
kadar kortisol, skalanya adalah scale, kelompok itu adalah nominal. Jangan lupa saya infokan di sini tadi, 1 itu adalah kelompok 1, 2 itu adalah kelompok 2, 3 itu adalah kelompok 3, terakhir 4 itu adalah kelompok 4. Ya, ini sudah siap untuk kita olah. Oke, nah tadi untuk bisa membandingkan rata-rata di antara 4 kelompok ini, ketika kita mau menganalisisnya secara parametrik, maka kita harus pilih analisis varians. Tapi kalau ternyata salah satu asumsinya tidak terpenuhi, maka kita harus pakai Kruskal-Wallis atau pakai yang pendekatan secara non-parametrik. Uji asumsinya tadi, asumsinya harus distribusi normal, lalu variasinya harus homogen, itu sudah saya jelaskan, ya. Ini misalkan, kasus pertama adalah misalkan asumsinya terpenuhi, ya, sehingga saya mau ngasih lihat bagaimana cara melakukan proses pengujian hipotesisnya untuk analisis varians, ya, dengan tadi asumsinya terpenuhi, berarti kita pakai pendekatan parametrik. Oke, analisis varians, kalian bisa masuk ke Analyze, lalu pilih Compare Means, lalu di sini ada One Way ANOVA. Ya, Independent Sample T-Test sudah pernah kita bahas, Pair Sample T-Test sudah pernah kita bahas, nah sekarang kita pakai yang terakhir nih, One Way ANOVA. Jadi One Way ANOVA dipakai ketika kita mau membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih yang saling bebas. Kita klik One Way ANOVA, lalu masukkan dependent list-nya, ini adalah variabel Y-nya, tadi adalah kadar kortisol, lalu di sini faktornya adalah kelompok, kita cek kontrasnya, oke tidak perlu. Nah sekarang ada post hoc. Post hoc ini adalah uji lanjut, ya, uji lanjut kapan dipakai nanti akan saya bahas. Kalian silahkan checklist yang Tukey. Biasanya yang banyak dipakai adalah Tukey. Kalian checklist yang Tukey. Oke, ini default significance levelnya adalah 5%. Ketika misalkan nanti diminta alfanya adalah 1%, maka kalian tinggal ganti significance levelnya di 1%. Ya, kita cek option. Oke, di sini ada homogeneity of variance test. Kalau tadi kita bisa cek juga homogenitas variansnya secara sekaligus, ya. Lalu kita continue, lalu kita oke-kan saja. Kita cek hasilnya. Nah, waktu itu, karena tadi kita checklist homogenitas of variance-nya, berarti sama ya, pada saat kita berbicara 2 kelompok saling bebas, juga waktu itu kita pakai Levene test untuk bisa menguji apakah variasi di antara kelompoknya homogen atau tidak. Ya, di sini p-value-nya adalah 1%, berarti sebenarnya ketika kita berbicara homogeneous variance, H0-nya varians homogen, H1-nya varians heterogen, ya. Di sini alfanya p-value-nya 0,001, berarti dia lebih kecil dibanding dengan nilai alfa, berarti H0-nya ditolak. Berarti sebenarnya dia variasinya tidak homogen. Jadi harusnya larinya adalah ke statistika yang non-parametrik. Kita pakai Kruskal-Wallis, ya. Tapi saya di sini cuma mau ngasih lihat ya bahwa pemakaian ANOVA itu seperti apa. Jadi kasusnya adalah saya di sini asumsikan bahwa mereka datanya adalah distribusinya normal dan variasinya homogen. Nah, ketika kita berbicara ANOVA, maka output ANOVA itu selalu berbentuk tabel. Ya, ada tabel analysis of variance. Kalau kalian ingat juga pada saat kita berbicara tentang regresi, mungkin di situ juga ada proses pengujian analisis variance, di situ juga ada tabelnya, ya. Kalau tabel ANOVA selalu ada di sini, ada sumber variance, ada sumber variance-nya yang berasal dari antar kelompok, dalam kelompok, dan sumber variance total. Lalu ada sum of square, itu adalah jumlah kuadrat. Lalu ada DF, ini adalah derajat bebas. Lalu ada mean square, ini adalah rata-rata jumlah kuadrat. Lalu ada nilai F hitung, dan terakhir adalah nilai p-value atau signifikansi.
ya. Secara manual rumusannya sudah kalian dapatkan pada saat kuliah, ya. Bagaimana mencari sum square atau mencari mean square, lalu mencari F hitung, ya. Kalau di sini F hitung itu didapat dari mean square between dibagi mean square within di sini, ya. Jadi ini dapatnya 7,07. Kalau secara manual ini adalah F hitung, kita bandingkan dengan nilai F tabel. Tapi karena ini kita pakai software, maka kita bisa pakai p-value untuk bisa menentukan kita menerima atau menolak hipotesis. Sekarang p-value-nya adalah 0,002. Kalau tadi kita tuliskan H0-nya adalah ini, ya. H0-nya adalah, oke, saya coba bikin di kertas baru. Oke, H0-nya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Artinya kadar kortisol di antara 4 kelompok itu adalah sama. H1-nya adalah minimal ada satu tanda tidak sama dengan. Alfanya adalah tadi kita pakai 5%, lalu statistik ujinya adalah kita pakai ANAVA dengan asumsi tadi asumsinya terpenuhi, ya, distribusinya normal dan variansinya homogen. Nah, sekarang kita cek nilai p-value-nya tadi berapa. Nilai p-value-nya adalah 0,002. Berarti H0 ditolak. H0 ditolak artinya bahwa terdapat perbedaan rata-rata di antara 4 kelompok tadi, ya, 4 kelompok wanita yang melahirkan. Nah, ketika kita berbicara ANAVA atau nanti ketika kita berbicara Kruskal-Wallis atau uji Friedman, itu adalah kita mau menguji secara overall. Ya, kita lihat garis besarnya, ada bedanya nggak sih di antara kelompok-kelompok yang mau kita uji. Tapi kita nggak tahu bedanya itu ada di mana, ya. Sehingga kalau di sini, tadi saya bilang bahwa H1-nya adalah minimal ada tanda satu tanda tidak sama dengan, ya. Artinya apa? Ketika kita berbicara di sini menolak H1, maka H1-nya bisa beberapa alternatif, ya. Alternatif pertama bisa jadi adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, tapi dia beda dengan mu4. Oke, atau mu1 sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3, tapi dia sama dengan mu4. Atau bisa jadi mu1 sama dengan mu2, tapi dia tidak sama dengan mu3, tapi dia tidak sama dengan mu4, dan seterusnya. Akan banyak sekali kemungkinan yang terjadi pada saat kita menolak hipotesis 0. Sampai semuanya adalah mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan mu4. Ini yang paling ideal, ya. Jadi, pada saat kita menolak H0 atau terdapat perbedaan di antara kelompok-kelompok itu, bukan berarti semuanya beda. Minimal ada satu tanda tidak sama dengan, itu sudah include pada saat kita menolak hipotesis 0. Nah, sedangkan sekarang kondisi kita mau tahu kelompok mana yang sama, kelompok mana yang berbeda. Maka tadi saya akan lanjutkan pakai uji lanjut, ya. Yang tadi kita checklist ada uji Tukey. Hasilnya adalah, hasilnya ada di sini, ya. Ini kita bandingkan dari 4 kelompok, kita bikin pasangan-pasangan yang memungkinkan sehingga nanti kita membuat atau menguji hipotesis di antara pasangan-pasangan itu, ya. Kalau ini ada 4 kelompok, ya, ini ada 4 kelompok, berarti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, maka saya akan bikin pasangan-pasangannya. Oke, kelompok 1 dengan kelompok 2, satu pasang. 1 dengan 3, 1 dengan 4, 2 dengan 3, 2 dengan 4, terakhir 3 dengan 4. Berarti ada berapa pasang?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pasang yang mungkin terjadi pada saat kita mau melakukan uji lanjut. Ya, oke, selanjutnya artinya bahwa kita harus melakukan proses pengujian hipotesisnya secara parsial sekarang. Ya, secara parsial. Kalau tadi overall, nah sekarang kita parsial. Untuk menguji hipotesis kelompok pasangan ke-1 dan 2. Berarti H0-nya adalah, oke, saya ganti dulu. mu1 sama dengan mu2. H1-nya adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Ini sama dengan pada saat kita melakukan pengujian hipotesis rata-rata di antara dua kelompok yang saling bebas. Ya, secara konsepnya sama seperti itu. Oke, mu1 dengan mu2, kita cek di sini, kelompok 1 dengan kelompok 2. P-value-nya berapa? Oh, P-value-nya 0,399. Berarti H0-nya ditolak atau H0-nya diterima. Karena P-value lebih besar daripada alfa, berarti H0 diterima. Kalau H0 diterima, berarti rata-ratanya sama atau rata-ratanya beda? Oh, rata-ratanya sama. Kelompok 1 dan kelompok 2 berarti dia sama aja. Ya. Lalu tadi pasangan 1 dengan 3. Kelompok 1 dengan kelompok 3. Oh, P-value-nya 0,002. Berarti H0 ditolak. Berarti kalau H0 ditolak, rata-ratanya berbeda. Berarti berbeda antara kelompok 1 dan kelompok 3. Dan seterusnya sampai kalian menganalisis keseluruhan pasangan yang mungkin. Ya, nah di sini ada homogeneous subset. Ini adalah resumenya ya. Di sini ada subset 1, ada subset 2. Subset yang berada di dalam subset 1 ini adalah menyatakan satu kelompok yang sama. Lalu ini adalah di subset 2 ini menyatakan satu kelompok yang sama. Berarti kesimpulannya adalah kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2 ini adalah rata-ratanya sama. Tidak ada perbedaan kadar kortisol di antara kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. Begitupun di sini, tidak ada perbedaan rata-rata di antara kelompok 2 dan kelompok 3, antar kadar kortisolnya. Tapi, di antara subset ini, dia berbeda. Berarti, misalkan antara 3 dengan 1, dia beda. 3 dengan 1, dia beda, karena subsetnya beda. 3 dengan 4 dia beda, berarti kadar kortisolnya berbeda. Jadi kita bisa tahu nih dari sini kelompok mana yang sama, kelompok mana yang berbeda. Oke, kita cek. Berarti kesimpulannya adalah kelompok 1 sama dengan kelompok 2. Ya, karena 1 dan 2 dia satu subset. Lalu 2 dan 3 kita cek 2 dan 3 2 dan 3, 2 dan 3, 3 dan 2. Oke, ini juga sama. Oke, atau gini deh, biar enaknya, berarti yang mempunyai karakteristik sama, ini adalah yang samanya adalah kelompok 1 sama dengan kelompok 2 sama dengan kelompok 4. Lalu, ini adalah kelompok subset pertama. Lalu subset kedua itu adalah kelompok 2 sama dengan kelompok 3. Ya, ini adalah kesimpulan pada saat kita mau melakukan uji analisis varians. Jadi kalau tadi di ANAVA, ketika kita berbicara ini hanya overall-nya saja. Ada bedanya nggak sih di antara 4 kelompok itu? Oh, ternyata ada beda. Tapi kita nggak tahu ada bedanya yang mana. Maka untuk tahu detailnya mana yang beda, mana yang sama, kita harus melakukan uji multiple comparison atau uji lanjut. Ya, di sini kita melakukan pengujian hipotesis 2 kelompok. Jadi dari 4 kelompok itu kita bikin pasangan-pasangan kelompok yang mungkin, lalu kita uji hipotesis seperti biasa. Didapatkanlah seperti ini. Ya, ini kalau kita berbicara parametrik tadi ya, untuk membandingkan rata-rata di antara 4 kelompok yang saling bebas. Sekarang, bagaimana ketika dia non-parametrik?
Berarti kalau kalian harus klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu pilih Legacy Dialogues. Nah, sekarang kita pilih yang K, Independent Sample, ya, karena sampelnya adalah saling bebas. Oke, masukkan kadar kortisolnya ke test variabel, masukkan kelompoknya ke grouping. Jangan lupa kita harus define range-nya dulu. Tadi kita menuliskan kelompoknya itu paling kecil adalah 1, paling besar adalah 4. Lalu kita continue. Test type-nya kita pilih Kruskal-Wallis. Lalu kita oke-kan saja. Ya. Ini adalah hasil uji Kruskal-Wallis. Bentuk H0-nya sama seperti tadi ya. Uji Kruskal-Wallis ini identik dengan ANAVA pada saat kita melakukan pendekatannya dari statistika non-parametrik. Cuman kalau non-parametrik biasanya bukan rata-rata yang kita tuliskan, tapi nilai median. Berarti median 1 sama dengan median 2, sama dengan median 3, sama dengan median 4. Ya, kalau itu Kruskal-Wallis atau non-parametrik. P-value-nya 0,011, berarti H0 ditolak, berarti terdapat perbedaan median di antara 4 kelompok itu. Nah, untuk tahu mana yang sama, mana yang beda, tadi sama seperti tadi, kita harus melakukan pengujian hipotesis untuk 2 kelompoknya. Kalau ini nggak ada uji lanjutnya ya, tidak bisa sekaligus pada saat tadi kita pakai ANAVA. Jadi ini harus manual. Kita melakukan uji lanjut, pakai yang ini ya, tuh independent sample. Pada saat waktu itu kita sudah pernah bahas ya. Jadi masing-masing harus kita uji, kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 1 dengan 3, 1 dengan 4, dan seterusnya sampai ketahuan mana kelompok yang sama, mana kelompok yang berbeda. Oke, itu untuk Kruskal-Wallis. Lalu kalau di Minitab kalian sebenarnya bisa eksplorasi sendiri kalau di Minitab itu seperti apa. Oke, kita coba ya. Oke, kalau di Minitab, kalau kita mau pakai ANAVA, di sini ada ANOVA. Kalian klik Start, lalu pilih ANOVA, lalu pilih One Way. Oke, masukkan responnya adalah kadar kortisol, kelompoknya itu adalah kofaktor. Confidence levelnya adalah 95%. Di sini juga ada comparison. Kalian bisa pilih Tuki. Ini boleh di checklist, boleh enggak. Saya pilih enggak dulu ya. Oke. Oke, kalau di hasil Minitab, oke, ini adalah hasil one way ANOVA-nya, ini adalah tabel ANOVA-nya. P-value-nya 0,002, berarti H0 ditolak. Berarti terdapat perbedaan kadar kortisol di antara 4 kelompok itu. Lalu di sini, nah, bedanya bentuk uji lanjutnya ya. Bentuk uji lanjutnya kalau tadi di SPSS dalam bentuk subset, ada subset 1, ada subset 2. Kalau di sini dia gambarkan dalam bentuk confidence interval. Ya. Cara bacanya seperti apa? Oke, ini confidence interval 95%. Buat uji Tukinya, untuk melihat perbedaan atau tidak, kita lihat di sini ya. Di sini ada kelompok 1, artinya yang menjadi acuan utamanya adalah di sini kelompok 1 dulu. Tadi kita lihat 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4 gitu ya. Nah, sebenarnya mirip seperti tadi sih. Cuman kalau di sini kalian perhatikan ini ya, confidence intervalnya. Ketika confidence intervalnya melewati titik 0, berarti artinya adalah kelompoknya sama. Sekali lagi, ketika kalian mau baca hasil multiple comparison atau uji lanjut di Minitab, ketika confidence intervalnya melewati titik 0, ini ada titik 0 di sini, berarti kelompoknya itu adalah sama. Misal, ini ada kelompok 1 dengan kelompok 2. Hasilnya ini, lewat titik 0 apa enggak? Lewat, ya, lewat titik 0. Berarti karakteristik
atau rata-rata kelompok 1 itu sama dengan kelompok 2. Lalu 1 dengan 3, ini 1 dengan 3 melewati titik 0 nggak? Oh enggak, dia ada di sebelah kanan. Oke, berarti ini adalah kelompoknya berbeda. 1 dengan 4, 1 dengan 4 ini melewati titik 0 atau tidak? Melewati, berarti dia kelompoknya adalah rata-ratanya sama. Dan seterusnya kalian identifikasi sampai nanti diperoleh kesimpulan yang sama seperti tadi. Kesimpulannya adalah yang ini. Ada dua kelompok 1 sama dengan kelompok 2 sama dengan kelompok 4, lalu yang kelompok keduanya adalah kelompok 2 sama dengan kelompok 3. Tapi antar kelompok ini subset 1 dengan subset kedua karakteristiknya berbeda. Ya, jadi sama saja mau pakai SPSS mau pakai Minitab, hanya hati-hati dalam proses membacanya saja. Oke, selanjutnya kalau dia non parametrik tadi kita pakai Kruskal-Wallis. Oke, sama aja ya seperti tadi. Masukkan kadar kortisolnya ke respon, lalu masukkan faktornya kelompok ke faktor. Ini adalah hasilnya. Oke, kalau di sini di Kruskal-Wallis ada p-value-nya ada 2 ya. Ada, kebetulan ini nilainya sama, ada 0,00011, ada yang not for adjusted, ada yang for adjusted for TICE. TICE ini apa? TICE ini adalah angka kembar atau angka yang sama di antara kelompoknya. Ketika kalian melihat ada angka yang sama di antara kelompoknya, maka nanti lebih baik pakai yang bawah, adjusted for TICE. Berarti pakai p-value-nya 0,011. Cuman karena ini sama aja sebenarnya nilai p-value-nya kebetulan ya, berarti kita boleh pakai yang mana aja. P-value 0,011 kurang dari alfa, berarti H0 ditolak. Berarti terdapat perbedaan kadar kortisol di antara 4 kelompok wanita yang melahirkan secara sesar tadi. Ya, lalu tadi Kruskal-Wallis sama ANOVA ini hanya uji overall secara keseluruhan. Untuk tahu mana kelompok yang sama, mana kelompok yang beda, maka kita harus melakukan uji lanjutnya. Atau sebenarnya itu analoginya sama pada saat kita melakukan pengujian hipotesis yang 2 kelompok. Ya, itu untuk yang kelompok saling bebas. Sekarang kita akan bahas yang kelompok saling berpasangan atau uji Friedman kalau di sini ya. Kalau di sini saya langsung saja ke yang non parametriknya. Secara konsep sama aja seperti tadi bahwa H0-nya adalah populasi-populasi dalam blok itu identik atau sama aja seperti tadi ya. mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4, lalu H1-nya adalah minimal ada satu tanda yang berbeda. Cuman di sini hati-hati. Kelompoknya adalah saling berhubungan atau berpasangan. Ya. Kenapa ini saling berhubungan? Ketika kita perhatikan contohnya, misalkan ya, seorang peneliti melaksanakan sebuah eksperimen untuk melihat tingkat motivasi terhadap banyaknya makanan yang dimakan oleh tikus. Ya, terus dia dikasih treatment, ada tikus dikasih treatmentnya adalah disuruh puasa. Puasanya 0 jam, 24 jam, 36 jam, dan 72 jam. Lalu ingin diketahui sebenarnya ada bedanya nggak sih efek lamanya waktu puasa itu terhadap banyaknya makanan yang dia makan. Nah, ini ada subjek 1-8 karena ada 8 tikus yang dianalisis. Tikus pertama, dia disuruh, ini nggak puasa nih, disuruh makan, dapat segini dia makan. Lalu suruh puasa 1 hari, hari berikutnya suruh puasa 1 hari, dia makan segini. Lalu hari berikutnya dia disuruh puasa 1,5 hari, lalu dia makan segini dan seterusnya. Jadi kenapa atau ini kelompoknya disebut saling berpasangan atau saling berhubungan? Karena ada keterkaitan antara kelompoknya di sini. Ya, kalau ini seakan-akan itu 0 jam itu kelompok 1, 24 jam ini kelompok 2, 36 jam ini kelompok 3, dan seterusnya. Seakan-akan seperti itu. Jadi kita anggap sebagai kelompok. Tapi ternyata antar kelompoknya itu saling berhubungan karena ada keterkaitan respon di antara kelompok-kelompok tersebut. Atau subjeknya itu sama.
subjek yang disuruh puasa 0 jam, 24 jam, 36 jam, 72 jam adalah tikus yang sama. Ya, beda dengan yang tadi di sini. Pada saat kita berbicara, ini kadar kortisol ibu pertama di kelompok 1, kadar kortisol ibu pertama di kelompok 2, dan seterusnya, itu beda orangnya. Tapi kalau yang di sini, yang saling berhubungan, dia sama, ya. Oke, saya akan copy datanya. Kalau ini sama saja ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Ini tidak perlu kita ubah. Kalau di SPSS ya nggak perlu kita ubah. Oke, ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini adalah puasa 0 jam. Ini puasa berapa tadi? 24 jam. Ini puasa 36 jam. Ini puasa 72 jam. Ya. Kita akan uji tadi adalah uji Friedman, non-par, lalu kita pilih GK related sample. Ya. Masukkan datanya ke tes variabel, lalu kita checklist Friedman, tinggal kita okekan. Oke, uji Friedman hasilnya p-value-nya 0,002, berarti terdapat perbedaan makanan yang dimakan berdasarkan lamanya puasa. Ya, ini kalau uji Friedman di SPSS. Sekarang, nah ini juga sama ya, pada saat ini secara overall, nanti kalau mau uji parsialnya ya kita pakai uji hipotesis dua kelompok yang saling berhubungan. Waktu itu kita pakai yang apa waktu itu? Yang ini ya, two related sample. Kita pakai yang Wilcoxon. Nah, kita bikin pasangan-pasangan kelompoknya, lalu kita uji satu-satu, lalu nanti dari situ kita tahu mana kelompok yang beda, mana kelompok yang sama. Ya. Lalu kalau di Minitab, kita harus ubah dulu datanya. Di sini ada sebagai bloknya sekarang. Misalkan saya bikin ini adalah makanan, ini adalah tikus, ini adalah kelompok ya. Ini tikusnya tadi tikus 1, 2 sampai dengan 8. Kelompoknya kelompok 1. Oke. Begitupun dengan yang kelompok 2. Ini juga sama. Sekarang kelompoknya kelompok 2. Lalu kelompok 3 juga sama. Ya, jadi datanya kalau di Minitab itu harus kita ubah menjadi seperti ini. Saya kopikan ke Minitab. Oke, tinggal pilih start, lalu kita pilih non-parametric test, lalu kita pilih uji Friedman. Oke, sekarang yang menjadi respon tadi adalah makanan, treatmentnya adalah kelompoknya, bloknya adalah tikusnya. Ya, tinggal kita okekan, ternyata dapat p-value-nya adalah 0,002. Sama nggak hasilnya dengan yang tadi ya? Oke, sama ya hasilnya ya. 0,002.
ternyata H0-nya ditolak. Berarti terdapat perbedaan banyaknya yang dimakan berdasarkan lamanya puasa. Oke, semoga materi hari ini bisa difahami perbedaan antara bagaimana melakukan pengujian untuk yang saling bebas dengan saling berhubungan pada saat kasusnya adalah 3 kelompok atau lebih. Ya, silahkan kerjakan soal latihannya, kalian pelajari lalu dicoba dulu, nanti pada saat praktikum kita akan bahas lebih lanjut. Saya akhiri video pembelajaran untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.